Sejak era Heisei Kamen Rider, senjata-senjata di franchise ini semakin beragam, baik bentuk dan juga kekuatannya, di mana tentu saja, selain sebagai sarana yang memudahkan pertempuran dari segi produksi, ini tentu saja merupakan bisnis yang menguntungkan karena bisa menambah varian merchandise yang bisa dijual dalam bentuk mainan. Namun tentu saja, itu tidak semulus yang kita kira, karena ada beberapa senjata di Kamen Rider yang tidak mudah untuk digunakan dalam ceritanya, di mana memiliki tingkat kesulitan tersendiri, mungkin karena terlalu berat, terlalu menghabiskan energi, atau menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Akan tetapi, kita tidak akan membahas soal foam, sebab itu sudah pernah kita bahas pada episode lain sebelumnya, karena kita hanya akan memfokuskan pada senjata yang sulit digunakan, baik itu pedang, tembakan, atau senjata dengan bentuk lainnya. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 senjata Kamen Rider yang sulit digunakan versi Tokuvex Indonesia. Ongekizo Fukuken Arm Saber Kamen Rider Hibiki. Ini mungkin agaknya berhubungan dengan sebuah final form yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana Hibiki memiliki bentuk akhir yang disebut sebagai Hibiki Arm, yang dapat diakses menggunakan sebuah pedang yang dinamakan sebagai Ongekizo Fukuken Arm Saber, yakni sebuah pedang yang berbentuk speaker sound system yang dapat menggabungkan seluruh disc animal untuk menjadi armor baru bagi penggunanya. Namun tentu saja bukan tanpa kendala, sebab pedang ini dikenal sebagai perangkat yang terlarang. Kenapa? Sebab Ongekizo Fukuken dapat membuat seorang Oni Rider kehilangan kemampuan berubahnya jika dirinya tidak cukup mampu untuk menahan kekuatan dari pedang tersebut. Hal itu terjadi pada beberapa rider seperti Shoki, Danki, Todoroki, bahkan juga Hibiki sendiri. Bahkan sejak awal, Hibiki memang agak ragu untuk menggunakan pedang berbahaya tersebut. Akan tetapi semuanya bisa teratasi berkat pelatihan intensif yang dilakukan oleh guru Konosuke Kogure. Artinya, kemampuan fisik dan jiwa seorang Oni Rider harus ditingkatkan sedemikian rupa agar mereka tidak harus kehilangan kekuatan ridernya tersebut. Jadi, walaupun form ini juga berdampak bahaya bagi Hibiki, akan tetapi fokus sumber bahayanya justru berasal dari pedang tersebut. Namun lepas daripada itu, Ongekizo Fukuken adalah senjata yang sangat powerful, di mana terdapat 2 mode, yakni Kengeki mode yang berfungsi sebagai pedang dan juga Ongeki mode yang digunakan sebagai serangan suara gelombang tinggi yang dilontarkan melalui speaker yang terdapat pada bagian pedang tadi. Denkamen Sword, Kamen Rider Den-O, masih bicara soal pedang dan juga final form. Akan tetapi kesulitan yang dimaksud hanya terdapat pada bagian senjata unik yang berikut ini. Denkamen Sword merupakan sebuah pedang yang menggabungkan kekuatan 4 Imajin Taro sekaligus. Form ini hanya bisa digunakan ketika Ryotaro terpisah pada para Taros dalam rentan dan ruang waktu yang berbeda, sehingga harus diwakilkan lewat suara yang dapat didengar secara bergantian lewat pedang itu. Denkamen Sword sendiri muncul secara otomatis ketika hendak digunakan sebelum Den-O mengakses form liner, dan pada tingkatan ini Ryotaro hanya bertarung menggunakan tubuh dan jiwanya sendiri, alih-alih dirasuki oleh Momotaros dan juga kawan-kawan seperti pada standar form sebelumnya. Namun tidak masalah, sebab dengan hanya memutar bagian topeng rider pada pedang tersebut, Den-O tetap bisa memanfaatkan kekuatan para Imajin Den Liner dengan gaya bertarung mereka masing-masing secara bergantian, membuatnya menjadi sebuah pedang dengan kemampuan yang luar biasa. Akan tetapi, kesulitan yang dimaksud memang sangat remeh-temeh, bahkan juga nyaris tidak berarti. Sebab seperti yang kita sebutkan, karena Ryotaro hanya menggunakan tubuhnya sendiri, ia mulai menyadari bahwa pedang tersebut sangat berat. Bahkan di akhir pertempuran perdananya menggunakan liner form, ia mengeluhkan betapa beratnya Denkamen Sword. Akan tetapi hal itu tidak begitu menyulitkan Ryotaro dalam banyak momen di episode-episode selanjutnya. Zanbat Sword, Kamen Rider Kiva, masih bicara soal pedang dan juga final form.
Bedanya di sini bahwa Zanbat Sword bukan alat untuk mengakses final formnya, melainkan hanya sarana tambahan untuk meningkatkan kekuatannya saja. Jadi nyaris tidak ada hubungannya sama sekali. Pertama kali muncul pada episode ke-35 yang tersembunyi di balik dinding Castle Doran selama 22 tahun lamanya. Senjata itu sebenarnya adalah milik dari King Fangire pada tahun 1986, di mana akibat kemarahan terhadap permaisurinya yang telah berselingkuh tersebut, ia kemudian melemparkan pedang itu dan tidak pernah digunakannya lagi. Sampai kemudian Jiro, Ramon, dan juga Riki meminta Wataru untuk menarik pedang tersebut dari tempatnya. Namun sangat menyulitkan untuk ditarik keluar karena Zanbat Sword memiliki kesadaran untuk memilih masternya sendiri. Akan tetapi setelah Wataru berhasil menariknya keluar, hal itu pun sekali lagi punya masalah, sebab pedang tersebut memanipulasi kesadaran Wataru sehingga membuatnya mengamuk dengan buas. Akan tetapi setelah Jiro dan kawan-kawan menyatukan kekuatannya yang disebut sebagai Zanbat Bat, kemudian pedang terkutuk itu tidak lagi mempengaruhi kesadaran Wataru, dan dengan senjata tersebut Kiva dalam wujud Emperor Form selalu menggunakannya sebagai senjata pamungkas yang sangat powerful. Birdbuster Kamen Rider Oath. Ini adalah senjata utama bagi secondary rider pada serial ini, sebab Kamen Rider Bird menggunakan tenaga yang dihasilkan dari esensi Cell Medal, baik untuk melakukan henshin dan juga sebagai tenaga isian bagi Birdbuster. Oleh sebab itu, Akira Date sebagai pengguna Bird System selalu membawa banyak sekali stok Cell Medal untuk ia gunakan dalam pertarungannya, karena medal tersebut juga adalah projectile peluru yang dilontarkan dan harus selalu diisi ulang setiap kali melakukan tembakan. Kelihatannya biasa saja ketika digunakan olehnya, namun ternyata Birdbuster tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Seperti saat Shintaro Goto pertama kali mencoba senjata itu, ia bahkan sampai terhempas ke belakang ketika melontarkan satu tembakan saja dari Birdbuster. Tidak hanya itu, karena energi yang dikeluarkan sangat besar, Goto pun kesulitan untuk menembak tepat sasaran, membuatnya harus melakukan latihan keras hanya untuk dapat menggunakannya. Tentu saja di bawah arahan dari Akira Date secara intensif sampai ia bisa menguasai tembakannya dengan lancar. Bahkan karena itu, Date meminjamkan senjatanya tersebut kepada Goto dan meminta untuk diberikan satu lagi oleh Dr. Kyotomaki, walaupun harus berantem konyol dengan Profesor Sedeng tersebut. Namun itu semua karena Date ingin mempersiapkan Goto sebagai penggantinya, dan dalam periode tersebut Goto mulai bisa membantu Date dalam pertarungannya menggunakan senjata yang semula sangat sulit ia kuasai tersebut. Power Dizer Kamen Rider Fourze. Kalau yang berikut ini agak membingungkan secara status, sebab ini mungkin bukan sebuah senjata yang handy dan juga praktis, melainkan sebuah robot atau mecha yang disebut sebagai Power Dizer. Bahkan robot kuning ini bisa menjadi semacam kendaraan serta landasan peluncuran motor Machine Masigler layaknya sebuah roket. Membuat Power Dizer mungkin lebih cocok disebut sebagai rider machine alih-alih sebagai sebuah senjata. Anyway, Power Dizer sendiri sudah digunakan sejak awal episode pertama, bahkan lebih dulu daripada uji coba Fourze Driver sendiri. Akan tetapi tidak mudah untuk dikendalikan, sebab robot ini sangat berat dan membutuhkan kemampuan fisik yang luar biasa. Kengo Utahoshi pun beberapa kali memang tidak mampu mengendalikannya, apalagi lantaran keterbatasan tenaga yang ia miliki. Membuat Power Dizer hanya digunakan pada saat-saat yang genting saja. Tidak hanya itu, Mio Kazashiro pun sempat nekat menggunakan robot itu dan berakhir di ruang UKS akibat kelelahan yang luar biasa. Sama halnya dengan JK yang sempat menggunakannya di beberapa episode setelah itu. Akan tetapi karena itulah, kemudian Kamen Rider Club mendapatkan pilot baru bagi Power Dizer, yakni Shun Daimonji, yang merupakan seorang atlet American football, di mana fisiknya yang prima tersebut bisa dengan mudah menggunakan Power Dizer tanpa mengalami damage sama sekali. Bahkan otomatis membuat Shun yang semula arogan menjadi rendah hati, serta bergabung dalam klub sebagai bodyguard sekaligus pengguna utama bagi Power Dizer. Juton Omori Kamen Rider Drive.
Nah, kalau yang ini agak kocak, sebab ini bukan pedang, pistol, atau senjata yang bentuknya lazim digunakan oleh Kamen Rider, melainkan sebuah beban seberat 10 ton. Kenapa bisa begitu? Sebab ini adalah senjata yang muncul saat Drive menggunakan Shift Rolling Gravity Car, di mana muncul pertama kali pada episode ke-9, di saat yang sama ketika Shinosuke mengakses form baru yang bernama Type Technique. Dan tentu saja, yang muncul adalah sebuah beban seberat 10 ton, yang memang sangat berat untuk diangkat oleh Kamen Rider Drive. Apalagi, senjata tersebut hanya dapat diayun-ayunkan ke arah musuhnya, serta dapat dilemparkan dan memunculkan getaran yang luar biasa. Walaupun tetap saja, hal itu kadang menyulitkan Shinosuke. Namun itu menjadi wajar saja, sebab bobot sebanyak 10 ton memang mustahil diangkat oleh satu orang, membuat senjata aneh tersebut jarang sekali digunakan. Akan tetapi pada kemunculan lainnya, seperti pada episode ke-34 misalnya, di mana Drive telah mampu mengakses Type Tridoron, Shift Rolling Gravity kemudian digunakan lagi. Namun kali ini ia tidak mengalami kesulitan untuk mengangkat beban seberat 10 ton tersebut. Itu karena Drive telah mengalami proses fusion yang memungkinkannya mendapat kekuatan yang lebih besar dari semua shift car yang ada. Sehingga kini, ia dapat mengayun-ayunkan beban tersebut tanpa effort sama sekali. Ankokuken Kurayami, Kamen Rider Saber, dan yang terakhir di episode ini adalah pedang paling terkutuk di Kamen Rider, di mana ini merupakan senjata utama bagi Kamen Rider Calibur, yang juga merupakan salah satu dari dua Seiken pertama yang diciptakan oleh Tassel bersama dengan Kogoken Saiko. Akan tetapi berbeda dengan Kogoken Saiko yang dirancang untuk menyegel kekuatan dari Ankokuken Kurayami ketika pedang tersebut jatuh ke tangan yang salah, sebab pedang ungu tersebut memiliki kekuatan prekognisi yang membuat pemegang bisa melihat kemungkinan yang terjadi di masa depan, bahkan dalam semua garis percabangan waktu, sebab semua penglihatan yang ada memperlihatkan ending yang tragis, sehingga siapapun yang memegang kekuatan tersebut akan menjadi putus asa dan memilih jalan kejahatan sebagai pilihan satu-satunya. Pedang ini awalnya digunakan oleh Yuri yang berakhir di tangan Hayato Fukamiya, yang kemudian juga dipegang oleh Daichi Kamijo dan juga Kento Fukamiya yang merupakan putra dari Hayato sendiri. Namun setelah Kento bersatu kembali dengan ayahnya dan menciptakan Houken Cross Saber, Ankokuken Kurayami berhenti menunjukkan visi masa depan Kento, kemudian mengembalikan pedang tersebut kepada Yuri, yang kemudian juga memberikannya kepada Sofia sebagai pengguna terakhir bagi Kamen Rider Calibur. Akan tetapi tidak seperti pengguna sebelum dirinya, Sofia tidak mengalami kutukan atas penglihatan mengerikan yang ada pada masa depannya, sehingga kesimpulannya, kutukan dari Kurayami telah menghilang dan dapat digunakan demi tujuan yang lebih mulia. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.